Roti manis kentang. Rasanya enak, empuk, seperti roti-roti yang biasa kalian beli di bakery-bakery yang ada di mall itu loh. Ini aku bagi resepnya buat kalian. Hai guys, kali ini saya akan buat roti manis yang bahan dasarnya dari terigu dan kentang. Biasanya kalau kita buat roti manis, bahan dasarnya hanya tepung terigu saja ya. Tapi kali ini saya campur dengan kentang supaya rasanya lebih empuk, meskipun keesokan harinya masih empuk. Saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 210 gram tepung terigu protein sedang, 155 gram berat kentang setelah direbus. Jadi ini kentangnya sudah saya rebus dan beratnya setelah direbus ini 155 gram. Jadi bukan berat kentang waktu masih mentah ya. 60 gram gula pasir, 2 gram ragi instan, 1 butir kuning telurnya saja, 3 gram garam halus, 20 gram margarin. Ini saya pakai Blue Band ya. Saya pakai yang seperti ini. 60 ml susu cair. Kalau kalian nggak ready susu cair, bisa juga menggunakan susu bubuk yang dicairkan. Pokoknya total cairan ini 60 ml. Langkah pertama yang kita lakukan, kita akan menghaluskan kentang yang sudah direbus ini. Nah, ini hasil kentang yang sudah saya haluskan. Saya menggunakan blender guys. Kalau kalian kepingin menggunakan garpu atau apapun itu, terserah ya. Langkah berikutnya, kita akan mengaktifkan ragi. Di sini ya, di air susunya. Kita masukkan, ini gula pasir 60 gram, kita masukkan sebagian ke dalam air susunya. Karena ragi butuh sesuatu yang manis untuk mengaktifkannya. Kita aduk dulu gulanya. Kemudian kita masukkan raginya. Kita akan lihat raginya aktif atau tidak. Kalau raginya tidak aktif, kita harus menggantikannya dengan ragi yang baru. Karena kalau raginya tidak aktif, adonan kita tidak akan berkembang. Raginya sudah saya masukkan, kemudian kita akan biarkan dia selama kurang lebih 5-7 menit ya. Oke, ragi kita istirahatkan. Ragi ini akan bekerja dengan baik kalau cairannya manis dan airnya hangat guys. Oke ya, ini kita istirahatkan dulu, kita tunggu sampai si ragi aktif. Ini raginya sudah aktif, sudah berbuih bagian atasnya ya. Kita akan mencampurkan semua bahan-bahannya. Kelebihan dari roti manis kentang ini adalah kita tidak perlu mengulen dan kita tidak perlu mixer. Kita hanya perlu mencampurkan semua bahan-bahannya. Jadi sangat mudah. Oke, ini tepung terigunya. Sekarang saya akan campurkan dengan gula. Kemudian kuning telur. Kemudian saya akan masukkan raginya tadi. Nanti saya akan mengaduknya dengan tangan ya guys. Pastikan tangannya bersih. Untuk margarin dan garamnya kita masukkan belakangan. Nanti kentangnya juga menyusul. Kita tidak perlu mengulen, kita hanya perlu mencampurkannya saja. Seperti ini.
Sudah, kemudian kita akan memasukkan si kentangnya. Kalau kita haluskan kentangnya dengan blender, dia akan kenyal seperti ini. Nah, tapi kalau kita haluskan dengan garpu, dia nggak bisa kelihatan seperti ini guys. Nah, ini kan kenyal banget ya. Seperti ini kita campurkan lagi. Adonan ini nanti akan lembek banget guys. Tapi kalian jangan panik ya, karena roti yang dihasilkannya nanti juga empuk, jadi adonannya juga pasti lembek seperti ini. Sekarang saya akan masukkan garam dan ini margarinnya. Ini akan kita campurkan dulu sampai rata. Kita akan campurkan sampai rata. Tidak perlu diulen, tidak perlu dibanting adonannya. Hanya seperti ini saja. Nah, ini adonannya sudah kelihatan lengket karena kita mencampurkan kentang di dalamnya. Ini nanti rotinya jadinya empuk meskipun tanpa pengempuk. Jadi kalau kita buat rotinya hari ini, untuk makan besok masih oke, masih enak. Ini adonannya sudah tercampur. Begini saja, jadi kita tidak perlu mengulen, tidak perlu menggunakan mixer, hanya seperti ini. Sekarang saya akan istirahatkan dia 90 menit atau 1,5 jam ya. Kita tutup dengan plastik wrap atau dengan kain bersih. Begini saja, simple kan guys? Sangat mudah ya, wajib dicobain ini guys. Setelah 90 menit, adonannya terlihat seperti ini. Mengembang 2 kali. Kemudian kita akan masuk ke proses rounding ya. Tapi sebelum kita rounding, ini akan saya taburi dulu dengan tepung supaya tidak lengket. Ini loyang yang akan saya pakai untuk manggang nanti. Saya olesi dengan margarin, terus saya tabur dengan tepung agar tidak lengket nanti waktu mengambilnya lebih mudah ya. Sekarang tangan saya sudah bersih. Saya celupkan di tepung dulu, terus kita akan ambil adonannya dan kita akan rounding menjadi 9 ya. Ini terserah kalian mau ditimbang atau tidak adonannya. Nah, seperti ini. Saya akan bagi 9 adonannya. Mungkin sekitar satu adonan sekitar 50 sampai 52 gram ya. Saya akan potong aja seperti ini dan saya timbang. Seperti ini saya timbang 51 gram. Kita pisahkan dulu. Ini proses penimbangan dulu ya guys. Ini akan saya matikan videonya supaya nggak terlalu lama di titik ini. Oke guys, adonan sudah saya bagi menjadi 9 ya. Sekarang karena ini roti manis, saya akan membuatnya, saya tambahkan dengan kismis di dalamnya. Jadi supaya rasanya lebih enak ya. Caranya seperti ini. Ini saya akan isi dengan beberapa kismis.
Ini langsung kita tekan-tekan begini dan langsung kita tutup seperti ini, kita rounding. Nah, seperti ini aja ya guys, mudah ya. Terus kita bulatkan. Seperti ini. Nah, jadi kita letakkan di sini. Ini akan saya contohkan satu lagi. Kita sebar si kismisnya di dalam. Seperti ini. Kita tekan sedikit-sedikit ya. Kemudian kita tutup untuk kita rounding. Nah, seperti ini aja. Kemudian kalau mulai lengket, kita celupkan di tepung. Tangan kita celupkan di tepung. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi 3 ya guys. Nanti saya akan buat 9. Proses roundingnya akan saya matikan videonya supaya kalian gak bosen nungguinnya. Nanti kita sambung lagi kalau sudah selesai semua, oke? Ini adonan yang sudah kita bagi menjadi 9 tadi. Seperti ini bentuknya. Ini model bulat biasa dan ini titipan kreasi dari anak saya. Sekarang kita akan biarkan adonan ini istirahat selama 30 menit. Kita akan tutup dia dengan plastik wrap atau dengan kain bersih ya. Sampai ketemu 30 menit lagi ya. Setelah mengembang jadinya seperti ini. Ini penampilannya nggak mulus karena ada campuran kentang. Sekarang kita akan oles bagian atasnya sebelum kita masukkan ke dalam oven ya. Ini untuk olesannya saya oles dengan kuning telur yang saya tambahkan sedikit air. Misalnya mau ditambahkan dengan susu cair juga boleh ya. Seperti ini kita oles semua. Ini saya selesaikan dulu ya guys, dan saya skip lagi videonya. Ini rotinya sudah selesai saya oles semuanya. Mau kita tambahkan kismis di atasnya sebagai tanda kalau ini isinya kismis. Misalnya kalian nggak suka kismis, mau ganti dengan keju atau coklat, nggak masalah ya. Jadi isiannya bebas, apa aja yang kalian suka boleh diisikan. Sudah seperti ini. Setelah ini akan kita panggang ya guys. Ini ovennya sudah saya panaskan di api 180 derajat Celcius. Kita akan panggang selama 20 sampai 30 menit. 20 menit pertama kita biarkan. Dan 10 menit terakhir kita harus perhatikan ya. Oke, saya masukkan ke dalam oven dulu. Oke guys, sekarang roti-rotinya sudah saya masukkan ke dalam oven ya. Nanti akan saya update untuk kedepannya supaya kalian bisa lihat perkembangan dari roti yang kita buat ini ya.
sudah 10 menit. Permukaannya sudah kering, ukurannya sudah mengembang jauh lebih besar. Nanti saya akan update lagi ya. Ini sudah 18 menit kita panggang rotinya. Sekarang bagian atasnya sudah kelihatan agak-agak coklat. Kita akan teruskan lagi ya, sekitar 20 sampai 30 menit. Kita harus pantau terus supaya tidak gosong, karena oven dari masing-masing kita pasti akan berbeda. Jadi berapa lama saya memanggangnya belum tentu akan sama dengan kalian. Ini sudah 20 menit kita panggang, dan bagian atas dari deretan terdalam sudah kelihatan lebih coklat, sedangkan bagian atas dari deretan terluar hanya sedikit coklatnya. Jadi ini akan saya putar ya guys. Jadi yang deretan terluar akan saya putar menjadi deretan terdalam. Kalau kalian tidak mau memutar, dibiarkan saja, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Cuman saya kepingin supaya bagian atasnya coklatnya merata. Nah, ini sudah saya putar deretan paling luar. Ini kelihatan banget sudah coklat ya, karena ini sebelumnya berada di deretan paling dalam. Jadi saya mau dia matangnya sama. Ini deretan paling luar, bagian atasnya coklatnya sudah kelihatan banget cantik, karena yang berada pada deretan paling luar ini tadi berada di deretan paling dalam. Jadi sudah saya putar posisinya dengan maksud supaya yang deretan paling dalam bagian atasnya juga coklatnya nanti bisa menjadi lebih gelap. Oke, nanti saya update lagi ya guys. Ini sudah 25 menit. Sekarang barisan terdalam bagian atasnya juga sudah kelihatan coklat cantik guys. Jadi kita memang harus mengenali oven kita masing-masing. Apa yang saya lakukan sekarang ini mungkin akan berbeda dengan yang kalian lakukan, karena oven kalian pasti berbeda dengan oven saya. Jadi ini hanya untuk contoh saja. Kalau perapiannya bagian dalam lebih panas, bagian luarnya kurang, kita bisa putarkan posisinya ya. Terus perlu diperhatikan bagian bawah. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah terlihat gosong, kita bisa naikkan satu step ke atas. Karena ini bagian bawahnya saya lihat tidak gosong, jadi tidak saya naikkan. Jadi memang kita harus benar-benar mengenali dengan oven kita masing-masing. Ini warnanya sudah coklat cantik ya. Sebentar lagi saya akan angkat. Oke guys, ini sudah 27 menit dan bagian atasnya sudah coklat merata dari barisan yang paling dalam sampai barisan yang paling luar. Berarti saya akan matikan dulu ovennya dan saya akan keluarkan rotinya ya guys. Total ini saya panggang 27 menit di api 180 derajat, api atas bawah, 27 menit. Oke. Nah, begini setelah roti-roti ini keluar dari ovennya. Sekarang saya akan olesi dengan margarin supaya lebih cantik penampilannya. Seperti ini penampilannya, matangnya sempurna. Ini masih panas guys. Ciri-ciri roti kentang, kalau kita tekan dia akan naik lagi. Nah, dan ini meskipun kita makannya besok, dia masih tetap empuk dalamnya ya. Berbeda dengan roti yang berbahan tepung terigu saja. Ini enak guys, wajib dicoba
Karena tanpa mengulen pun, tanpa mixer, kita tetap bisa membuat roti yang seenak ini. Nanti akan saya potongkan ya guys, saya perlihatkan bagian dalamnya. Ini karena loyangnya tadi saya oles dengan margarin dan saya taburi tepung, jadi nggak lengket sama sekali. Lihat. Nah, cantik ya. Bagian bawahnya tidak lengket. Nah, seperti ini sudah saya potongkan. Tuh, masih panas. Bagian dalamnya sangat lembut. Seperti ini. Ini enak sekali, guys. Wajib dicoba ya. Membuat roti tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau zaman dulu membuat roti harus diulen, harus dibanting-banting. Tapi dengan resep yang saya bagikan ini tidak perlu lagi kita mengulen. Kita hanya mencampurkan semua bahannya dan jadilah roti. Sudah kepingin? Ayo dicoba membuat sendiri di rumah ya guys. Roti manis, bahan kentang dan terigu, jadinya sangat empuk. Ini memang empuk beneran guys. Jadi sampai besok juga enak masihan. Caranya kita harus simpan di tempat yang tertutup. Ini rasanya manis meskipun nggak diisi kismis, juga manis. Ini tadi nggak saya isi banyak kismisnya, saya isi syarat saja supaya nggak terlalu kosong. Jadinya sangat memuaskan. Bagi kalian pemula, metode ini sangat menguntungkan dan sangat memudahkan kalian karena tanpa mengulen, tanpa menggunakan mixer, kalian tetap bisa membuat roti yang seenak ini dan seempuk ini. Seperti roti-roti yang di bakery, yang di mall-mall itu ya guys, yang roti kentangnya empuk. Nah, ini dia. Saya bagikan resepnya. Wajib kalian coba ya guys. Kalau kalian suka dengan resep ini, suka dengan cara saya menyajikannya, tetap support saya ya guys dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka semua bisa mencoba membuatnya di rumah. Thank you for watching ya guys. Semoga bermanfaat. Bye bye. Ini bagian bawahnya juga nggak gosong guys. Nah, cantik sekali ya. Saya akan coba potongkan yang model bulat ya.